Salam Bapak Ibu, puji Tuhan kita boleh bangun kembali dengan sehat dan kita akan bersama membangun ibadah minggu di rumah masing-masing bersama orang-orang terdekat kita karena kita masih dalam situasi pandemi. Mari kita masuk, Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat 1 bait 1. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita masuki ibadah, kita mengambil saat teduh. Dalam hati kita masing-masing hendaknya mengatakan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan, pagi ini kita boleh bangun kembali dengan sehat dan kita masih membangun ibadah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga yang kita kasihi. Tema ibadah pada pagi ini terambil dari kitab Mazmur 105 ayat 1 dan 4 yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan,
Serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bapak Ibu yang terkasih, bersama-sama kita akan menyerahkan ibadah kita pagi ini. Kita datang dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, sungguh kami amat bersyukur pagi ini kami boleh bangun kembali dengan sehat, merasakan segarnya udara pagi, merasakan hangatnya mentari pagi, dan merasakan senyum orang-orang terkasih kami sekeluarga. Bapa, pada hari ini bersama-sama kami akan membangun ibadah minggu. Bapa berkati ibadah yang kami lakukan meskipun secara online ini, biarlah ini tidak menghalangi kami bersama untuk mendekat kepadamu. Kami mengakui kami banyak melakukan dosa dan kekurangan. Karena itu ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami lemah, kami senantiasa memohon pertolongan-Mu. Seperti halnya pada hari ini, Tuhan layakkan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan membangun ibadah dari awal sampai akhir. Inilah kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan penyerahan diri kami. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bersama-sama kita agungkan Tuhan dengan kidung jemaat nomor 64 bait yang pertama. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita segera membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kali ini terambil dari Markus 1 ayat 29 sampai dengan 34. Baiklah kita berdoa, kita mohon terang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas segala karunia-Mu kepada kami. Walaupun kami masih dalam kondisi COVID-19, namun kami Engkau perbolehkan untuk bersekutu di dalam persekutuan ibadah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Baik kami yang membaca firman Tuhan, yang mendengarkan, merenungkan, maupun Bapak Pendeta Wuryanto yang Engkau pakai sarana di dalam Engkau mengajar kami. Tuhan berkati kami semuanya ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk menerima dan memahami dengan baik untuk kami teruskan di dalam kegiatan kami hari lepas hari. Biarlah firman-Mu ini awet di dalam hati kami dan terutama di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus-Mu senantiasa memampukan kami untuk mewujudkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Markus 1 ayat 29 sampai dengan 34, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa melaksanakan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi ini kita memasuki Minggu Epifania yang kelima dan judul khotbah pada hari ini adalah beriman. Bapak Ibu Saudara, tentu banyak yang bisa lagu yang seperti ini refnya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan. Lagu ini bisa memberi semangat bagi orang yang mendengar dan menyanyikannya, karena syair lagu ini itu memberi pengharapan, mengubah kelesuan menjadi sukacita, mengubah putus asa menjadi semangat. Penyakit dan kuasa gelap dalam dunia ini itu sering mengintai hidup manusia dan menggoyahkan iman. Diceritakan dalam bacaan kita, keluar dari rumah ibadah, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Saat itu didapati bahwa ibu mertua Simon terbaring sakit. Beliau sakit demam, bisa dibaca pada ayat 29. Serta-merta Tuhan Yesus langsung memegang tangannya dan membangunkan dia. Tuhan menyembuhkan
seketika itu juga ibu mertua Simon. Dan mari kita lihat setelah ibu mertua Simon sembuh, selanjutnya penulis Injil Markus ini mencatat perempuan itu melayani mereka, ayat 30. Ada dua hal yang menarik yang bisa dicatat mengenai proses penyembuhan ibu mertua Petrus. Yang pertama, ibu mertua Petrus begitu sembuh saat itu juga langsung melayani. Ini menunjukkan bahwa kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu kesembuhan yang nyata, kesembuhan yang sempurna. Karena apa? Biasanya orang yang baru sembuh mesti lemes-lemes dulu. Tapi ini ibu mertua Petrus langsung bangun dan melayani. Itu yang pertama. Kesembuhannya sempurna. Yang kedua, ibu mertua Petrus ini punya iman yang dewasa. Jadi iman yang dialami membuatnya untuk langsung tergerak untuk melayani. Dia tidak menyuruh istri Petrus atau orang lain untuk melayani tamunya, tapi dia sendiri langsung turun tangan. Artinya dia merasakan sukacita dan ingin membagikan sukacitanya kepada tamu dan penolongnya. Semua orang tentu pernah sakit, dan setelah sembuh, baiklah dia langsung juga ikut terlibat pelayanan sebagai ungkapan syukur akan kesembuhannya. Dan kalau misalnya ketika sakit, seseorang yang beriman itu punya nasar, janji kepada Tuhan setelah sembuh, baiklah langsung itu ditepati. Itu adalah wujud atau bukti rasa syukur. Nah, di ayat selanjutnya, ternyata tidak hanya orang sakit, orang-orang yang kerasukan setan pun dibawa oleh Yesus untuk disembuhkan dan dilepaskan dari cengkeraman setan. Menarik untuk dicatat bahwa Yesus tidak memperbolehkan setan-setan untuk berbicara meski mereka mengenal Tuhan Yesus. Pada ayat 24 sebelumnya dikatakan, setan bahkan menyapa Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Tetapi Tuhan Yesus membentaknya untuk tidak bicara. Yesus menolak kesaksian setan dan roh jahat. Karena apa? Kesaksian mereka itu tidak lahir dari kesadaran dan sukarela. Mereka mengenal siapa Yesus, yang saya maksud setan. Tetapi mereka tidak mau hidup taat kepada Yesus. Ini adalah model iman ala setan. Mengenal Yesus, beribadah di rumah ibadah, tapi tidak mau taat. Nah, dalam bacaan kita, bila kita tarik lagi ke dalam kehidupan rohani kita, ada dua macam iman dari bacaan ini. Yang pertama, iman ibu mertua Petrus yang melayani dengan rasa syukur. Jadi imannya diwujudkan dalam pelayanan. Biasanya, Bapak Ibu yang terkasih, orang yang sembuh atau disembuhkan dari sakit, dia akan bersyukur. Pertanyaan untuk kita, bagaimana kita yang tidak sakit? Harusnya kita lebih bersyukur. Apakah tunggu sakit dulu, didoakan sembuh baru bersyukur? Tidak. Kita yang sehat adalah lebih dari bersyukur. Harusnya seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, sikap seperti setan yang diusir Tuhan, percaya Tuhan, tapi tidak hidup dan taat kepadanya. Hidup menurut keinginannya sendiri. Tentunya kita tidak mau mempunyai iman yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita koreksi lagi kehidupan beriman kita. Apakah iman kepada Tuhan Yesus itu sudah memberi warna terhadap perilaku dan moralitas hidup sehari-hari? Kalau misalnya masih belum, cari apa hambatannya, dan biarlah itu menjadi jawaban iman kita kepada Tuhan. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita mengambil saat teduh.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan hidup kita. Dan marilah kita bersama-sama memantapkan iman percaya kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan kita. Dasar persembahan di dalam ibadah hari ini terambil dari Mazmur pasal 106, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita bersama-sama menghimpun persembahan kita dan kita barengi dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 bait yang pertama. Saudara yang terkasih, apa yang sudah kita persembahkan, kurban syukur berupa uang, tenaga, pikiran, dan sukacita untuk kita beribadah bersama. Mari kita bawa dalam doa. Kita akan juga berdoa syafaat, dan doa ini kita tutup bersama dengan pujian doa Bapa kami. Mari kembali kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, sungguh kami amat bersyukur di masa-masa pandemi ini Tuhan memberikan kami sukacita, kebahagiaan, dan terlebih kesehatan. Biarlah ini akan menumbuhkan rasa syukur kami yang lebih, melebihi syukur Ibu mertua Simon. Bapa, kuatkan kami, mampukan kami untuk melakukan semua kehendak-Mu dengan penuh sukacita dalam hidup kami.
Kami juga mendoakan anak-anak kami, mulai dari yang balita, yang sekolah, remaja, pemuda, demikian juga para orang tua kami Adi Yuswo. Tuhan memberkati mereka semua, baik yang di induk, demikian juga di pepantan. Bapa, kami juga mohon pertolongan-Mu terhadap upaya kami semua umat manusia dalam mencegah penyebaran virus corona. Bagaimana kami semua berjuang untuk keluar dari pandemi ini. Tuhan memberkati para dokter, para medis, tenaga sukarelawan, TNI, Polri, dan juga kami semua yang berupaya untuk mencegah penyebaran virus dan secepatnya boleh keluar dari krisis ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Banyak saudara-saudara kami di bagian lain yang saat ini sedang mengalami bencana, mulai dari tanah longsor, banjir, kekurangan makan, penyakit, dan lain-lain. Kiranya Tuhan menolong mereka. Kami juga mendoakan saudara kami yang saat ini sedang terpapar virus corona. Biarlah hatinya tetap gembira, tetap semangat untuk sembuh, dan itu memberikan imun yang baik melalui perawatan dan bantuan para medis, tenaga medis, mereka boleh mendapatkan kesehatannya kembali. Secara khusus kami berdoa untuk vaksin yang sudah mulai dibagikan kepada rakyat. Biarlah itu tepat sasaran dan berdampak positif, kami semua boleh menjadi sehat. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin negara kami, berikan hikmat kebijaksanaan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami meyakini bahwa Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kami daripada semua keinginan kami. Karena itu doa yang masih jauh dari sempurna ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang senantiasa menjaga menolong kami, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami, dan akan kami tutup doa ini bersama dengan pujian doa Bapa kami. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan undur dalam ibadah ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri.
Mari jalani kehidupan dengan tenang, menjaga kebersihan jasmani dan rohani, tetap jalankan protokol kesehatan, dan wujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan melayani sesama kita. Kita tutup ibadah ini dengan pujian Kidung Jemaat 376 bait yang pertama. Saudara, mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah sumber segala berkat, Yesus Kristus sumber segala kasih, Roh Kudus roh penuntun, kiranya memberkati, mengasihi, dan menuntun saudara saat ini sampai selamanya. Amin.